Hujan rintik membasahi TKP. Di pinggir kota, sebuah rumah tua terbengkalai. Mayoritas rekan menganggap kematian seorang wanita muda di sana murni kecelakaan, terpeleset. Tapi mata tajam Anya menangkap kejanggalan pada posisi jatuh korban. Sebuah firasat kuat muncul dalam benaknya, memunculkan keraguan yang mengusik. Di markas yang bising, Anya meneliti laporan otopsi. Detail kecil seperti memar yang tak lazim menghantuinya. Ia mencoba berdiskusi dengan atasannya. Sebuah penolakan dingin dan arahan untuk segera menutup kasus menjadi jawabannya. Frustrasi mulai merayapi hati Anya. Anya diam-diam kembali ke TKP. Ia menyisir setiap sudut, mengabaikan tatapan sinis rekan kerja yang menganggapnya berlebihan. Sebuah jejak kaki lain, samar di lumpur belakang rumah, menegaskan instingnya. Ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang tidak disengaja. Tekanan dari institusi semakin terasa. Berkas kasus telah dicap selesai. Namun dorongan moral dalam diri Anya memberontak. Ia tahu ini bukan kecelakaan. Kegigihan mulai mendominasi emosinya, menolak untuk tunduk pada keengganan sistem. Anya menghabiskan malam di perpustakaan digital kepolisian mencari kasus serupa yang terabaikan. Sebuah pola muncul, kematian yang cepat ditutup selalu melibatkan orang-orang dari strata sosial rendah. Keterkaitan yang samar ini mengikat perhatiannya sepenuhnya. Ia menemukan laporan polisi lama yang menyinggung nama seorang tokoh lokal. Keterkaitan ini terlalu kebetulan. Anya merasakan jantungnya berdebar kencang antara rasa takut akan apa yang akan ia temukan dan dorongan tak terbendung untuk mengungkapnya. Anya mencoba menyampaikan penemuannya kepada sesama detektif senior, namun hanya ada tatapan kosong dan bisikan skeptis. Lingkaran patriarki lembaga seolah mengejek idealismenya. Ia merasa terisolasi, seakan berteriak di ruang hampa. Di tengah kegelapan malam, Anya mengunjungi makam orang tuanya. Kenangan masa lalu, sebuah keadilan yang tak pernah terungkap, memicu kembali tekadnya. Luka lama itu menjadi bahan bakar, mendorongnya melampaui rasa takut pribadi. Dengan menyamar, Anya mendatangi lokasi terakhir korban terlihat, sebuah kafe remang-remang. Ia memperhatikan ekspresi wajah para pengunjung, mencoba membaca cerita yang tak terucapkan. Sebuah tatapan aneh dari seorang pria berambut uban menarik perhatiannya. Pria itu ternyata seorang pensiunan polisi berpangkat tinggi. Sebuah firasat buruk menusuk Anya. Kematian wanita muda itu bukan kecelakaan atau pembunuhan acak. Itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar ditutupi oleh tangan-tangan berkuasa dari masa lalu institusi. Bayangan pensiunan polisi itu menghantui pikiran Anya. Kota yang dulu ia kenal, kini terasa asing, penuh bayangan. Setiap sudut jalan, setiap wajah di kantor polisi seolah menyembunyikan rahasia. Perasaan tak nyaman menyelimutinya. Anya diam-diam menyelidiki pensiunan itu. Ia menemukan aset tak wajar dan koneksi ke sindikat gelap. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor mulai sering terlihat di sekitar apartemennya. Ancaman itu terasa nyata, dingin, dan personal. Sebuah amplop misterius berisi foto-foto Anya saat kecil diletakkan di mejanya. Bukan sekadar peringatan, ini adalah pesan yang menyeramkan, menyentuh luka masa lalu yang ia simpan rapat. Rasa takut mencekiknya, tetapi juga memicu kemarahan. Anya mulai curiga pada semua orang, termasuk rekan kerjanya yang paling dekat. Tatapan sekilas, bisikan di koridor, semua terasa seperti pengawasan. Kacaunya pikiran membuatnya sulit membedakan teman dari lawan, terjebak dalam paranoia. Ia memeriksa arsip kasus lama yang ditangani oleh pensiunan polisi itu. Pola kejahatan yang serupa, tapi selalu berakhir dengan alasan kecelakaan atau bunuh diri, semakin memperkuat dugaannya. Ada jaringan kejahatan yang tersembunyi. Malam itu, Anya menemukan sebuah flash drive tersembunyi di balik foto di ruang arsip.
Isinya rekaman suara dan data tentang perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak muda disamarkan sebagai kasus-kasus kecelakaan. Keterkejutan dan mual bercampur aduk. Kepala divisi tiba-tiba memanggilnya, menanyakan kemajuan kasus-kasus lamanya. Tatapannya tajam, penuh pertanyaan tersembunyi. Anya merasakan tekanan psikologis yang luar biasa, berusaha menyembunyikan penemuannya di balik ekspresi tenangnya. Mendapat informasi bahwa keluarga korban pertama menerima santunan besar dari sumber tak jelas, Anya merasakan kebingungan. Apakah mereka tahu, atau mereka hanya korban lain dari manipulasi keji ini? Moralitas semakin ambigu. Anya menyadari bahwa sindikat itu jauh lebih besar, melibatkan pejabat tinggi, bahkan beberapa di dalam markasnya sendiri. Ia seperti terkepung. Marah pada kebejatan sistem, ia bersumpah untuk menghancurkannya, apapun risikonya. Di tengah keputusasaannya, Anya menemukan sebuah nama. Bukan pensiunan polisi itu yang menjadi dalang utama, melainkan seorang tokoh masyarakat yang dihormati, seorang dermawan yang citranya sempurna. Kebenaran yang terungkap terasa lebih mengerikan dan menjijikan dari yang ia bayangkan. Anya kini sendirian, terkucilkan di institusi yang seharusnya melindungi keadilan. Wajahnya pucat pasi, namun matanya menyala dengan tekad membara. Ia telah membayar mahal, kehilangan tidur, dan rasa aman. Ini adalah pertarungan terakhirnya. Dengan tangan gemetar, Anya mengirimkan bukti-bukti yang ia kumpulkan ke sebuah media investigasi independen yang ia percayai. Tak ada jalan kembali. Ia mempertaruhkan segalanya, menunggu ledakan yang akan mengguncang kota. Berita tentang skandal perdagangan manusia dan korupsi institusi polisi meledak. Kota gempar. Nama Anya disebutkan sebagai sumber. Teleponnya terus berdering, ancaman dan dukungan datang silih berganti, menciptakan badai emosi. Anya dipanggil untuk interogasi internal. Ruangan itu dingin, tatapan rekan-rekan penuh penghakiman. Mereka menuduhnya pengkhianat, merusak reputasi lembaga. Ia tetap tenang, menatap mata mereka satu persatu, tanpa penyesalan. Keluarganya, terutama ibunya, terpukul. Ancaman dan tekanan publik membuat mereka khawatir akan keselamatan Anya. Ia melihat air mata ibunya, merasakan beban berat pilihan hidupnya, namun tidak ada kata mundur baginya. Pelaku utama, sang dermawan, ditangkap, tapi jaringannya masih menyebar. Anya menyaksikan betapa sulitnya menjebloskan semua yang terlibat. Kemenangan terasa pahit, seakan hanya sebagian kecil dari gunung es yang terlihat. Meski kasus besar itu terungkap, karir Anya di kepolisian hancur. Ia diisolasi, dianggap problematik. Sebuah kemenangan pribadi yang sunyi, tanpa sorak-sorai, hanya pengakuan samar dari beberapa korban yang ia selamatkan. Ia berdiri di depan kantor polisi, menatap lencana di seragamnya. Rasanya berat, tidak lagi murni seperti dulu. Institusi ini, meskipun sedikit terguncang, masih berdiri tegak dengan segala cacatnya, sebuah realitas yang menyakitkan. Anya memilih mengundurkan diri. Ia telah berkorban terlalu banyak. Keadilan telah ditegakkan, namun meninggalkan luka yang dalam. Bekas luka tak terlihat yang akan selalu ada. Ia berjalan menjauh, meninggalkan seragam dan masa lalu. Di sebuah taman sepi, Anya melihat anak-anak bermain. Sebuah senyum tipis, samar, muncul di wajahnya. Ia kalah dalam pertarungan sistem, namun memenangkan kebenaran. Kemenangan pahit yang membersihkan jiwanya, namun juga mengukir luka permanen yang menjadikannya polwan yang tak akan pernah sama lagi.